Indonesia terus diserbu bencana alam. Tercatat di tahun 2022 ini sudah terjadi 832 kejadian bencana alam. Demikian disampaikan Prasinta Dewi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, saat Rakor Pengelolaan Risiko Bencana BPBD Sesulut di Swiss Bell Hotel, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Tahun 2022 ini baru bulan Maret sudah 832 kejadian. Baru 3 bulan, kata dia. Bencana alam di Indonesia pun meningkat 2 tahun belakangan. Tahun 2020 sebanyak 4.649 kejadian bencana alam. Naik di 2021 5.402 kejadian. Angka ini dikhawatirkan terus meningkat di 2022, apalagi kata Prasinta Dewi fenomena La Nina yang harusnya berakhir Februari tahun 2022, diprediksi akan lebih panjang. Belum lagi di tahun 2022 ini, Indonesia masih harus menghadapi bencana non-alam COVID-19. Sudah 26.000 lebih yang terdeteksi positif COVID-19. Pandemi kita akan mengarah ke endemi, kita menyiapkan masyarakat hidup bersama COVID, tapi tetap waspada, protokol utamakan, ungkap dia. Sebab itu, Prasinta Dewi mengatakan, perlu kerjasama yang kuat semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha masyarakat, dan akademisi. Sulut rawan. Provinsi Sulawesi Utara, Sulut, termasuk daerah rawan bencana. Dari 15 kabupaten kota, 6 diantaranya termasuk daerah kategori risiko tinggi, sisa daerah lainnya masuk risiko sedang. Hal itu disampaikan Pejsekprov Sulut, Asiano Gamikawatu saat membuka rapat koordinasi pengelolaan risiko bencana BPBD se-Provinsi Sulut, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Adapun daerah indeks risiko tinggi yakni Minahasa, Minahasa Tenggara, Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondu dan Bolaang Mongondo Timur. Sulut dikepung bahaya bencana sehingga proses pencegahan penting. Pejsekprov Asiano Gamikawatu mengatakan ada 3 hal yang dikuasai stakeholder kebencanaan. Pertama, regulasi. Harus paham sifatnya regulasi, jangan-jangan sudah tanggap darurat, tidak dikakukan, harus dibiasakan. Kepala BPBD akan menghadap ke kepala daerah menyampaikan posisi bagaimana situasi kebencanaan, kata dia. Kedua, menyiapkan infrastruktur. Siapkan hal infrastruktur yang mendukung, bukan cuma perkantoran, hal lain juga terkait pengembangan IT. Sekarang sudah ada aplikasi, tapi kalau tidak bisa operasionalkan, katanya. Ia mencontohkan, BMKG saat ini memiliki informasi terkait perkembangan cuaca. Jika informasi ini cepat disebarkan, maka bisa diakses, semisal nelayan kalau cuaca buruk jangan melaut. Pejsekprov menyampaikan hingga April tahun 2022 masih akan mengalami musim hujan, sehingga antisipasi banjir dan longsor. Kita terus siapkan posko terintegrasi di kantor BPBD, sebelum, proses dan sesudah sudah menyiapkan, ujar mantan Kadis Sosial. BPBD pun harus terus bekerja sama dengan Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Ketiga soal pasien. Dalam hal kebencanaan kerja itu 1 kali 24 jam. Stakeholder kebencanaan harus punya nilai kemanusiaan yang tinggi. Ia teringat ketika menjadi Kepala Dinas Sosial Sulur tahun 2024 terjadi banjir luar biasa di kota Manado. 2 minggu rasanya hanya tidur 1-2 jam saja. Ketika masyarakat terombang-ambing, rasanya tidak tahu mau buat, infrastruktur kebencanaan 99% hancur, jembatan jalan hancur, kata mantan Kadis Sosial Sulut. Ternyata saat bencana ada saja sentuhan kemanusiaan, banyak insan membantu mengurangi penderitaan para korban bencana. Ia berharap dalam rapat koordinasi ini akan dihasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti dalam hal kebencanaan. Hadir dalam kegiatan ini Deputi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Asep Supriyatna dan Prasinta Dewi. Hadir juga Kepala BPBD Sulut, Joy Oroh dan Kepala BPBD Kabupaten Kota Sesulut.